Nah, sah sudah hilir pertama. Langkah siluman buaya danau dari Sitorajo Kari berada di jalan sebelah kiri. Rajo Tunggal Rimbo Tabandang seberang taluk, sama-sama dari Kecamatan Kuantan Tengah. Rajo Tunggal juga merupakan jalur yang diharapkan dari Kecamatan Kuantan Tengah. Begitu juga dengan langkah siluman buaya danau yang sudah kenyang dengan prestasi ini. Apakah langkah siluman buaya danau akan mampu mendahului jalur Rajo Tunggal Rimbo Tabandang yang berada di jalan sebelah kanan? Dari kejauhan saudara-saudara terlihat sudah haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Tabandang memimpin tipis di depan haluan jalur langkah siluman buaya danau yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan tipis yang berada di haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Tabandang ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Namun tidak bertahan lama. Di depan pancang pemisah yang keempat nampaknya mampu disamakan oleh jalur langkah siluman buaya danau. Nah, saudara-saudara, berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum emas, berkostum kuning keemasan ini, saudara-saudara, dengan daun pendayung kuning yang sangat serasi dengan detar anak pemacuannya. Berbaju hijau pucuk ini, saudara-saudara, tampaknya menyalip sudah ke depan. Tertinggal sudah Rajo Tunggal Rimbo Tabandang, namun tetap memberikan perlawanan yang begitu ketat di jalan sebelah kanan saat ini. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Masih berada di depan langkah siluman buaya danau dengan kostum yang sangat serasi, daun pendayung berwarna kuning, bergerak bak bagai baling-baling, saudara-saudara. Sementara di sebelah kanan hampir mampu disamakan oleh jalur Rajo Tunggal Rimbo Tabandang. Tipis dalam keadaan hitungan sentimeter, saudara-saudara. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, hilir yang ketiga, jalur kebanggaan masyarakat Kecamatan Pangian, Rajo Bujang Padang Tanggung, berada di jalan sebelah kiri. Sang juara Rayon 1 Sari Jadi Gementar Alam Pulau Beralo, kebanggaan masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir seberang, sah sudah dilepas dari hulu pancang awal. Berdiri tukang tari Sari Jadi Gementar Alam yang berada di jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara, menandakan bahwa haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam memimpin sudah dari kejauhan atas haluan jalur Rajo Bujang Padang Tanggung Kecamatan Pangian ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Rajo Bujang tertinggal di depan pancang pemisah yang ketiga. Namun begitu melakukan sprint, nampaknya sedikit demi sedikit haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam semakin terancam disamakan oleh haluan jalur Rajo Bujang yang berada di jalan sebelah kiri, saudara-saudara. Tampaknya yang tadinya tertinggal hampir mampu menyamakan Rajo Bujang dengan haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, sampai saat ini membelah sudah pancang
Timur Dayung, Timur Tengah, Pancak Pemuda yang datang. Lurus dengan jalur Padi Jadi. Sementara alam masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir yang keempat, Tuah Keramat Bukit Embun, sang juara Rayon 3 di Kecamatan Pangian beberapa waktu lalu harus berhadapan dengan Bujang Gagah Cahyo Nagori dari Pulau Panjang. Dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya haluan jalur Bujang Gagah Cahyo Nagori mampu mengimbangi kekuatan haluan jalur Tuah Keramat Bukit Embun Gumanti Pranap ini. Nah, saudara-saudara, di luar dugaan kita bersama, ternyata sang juara Rayon 3 beberapa waktu lalu mampu dipermalukan oleh Bujang Gagah dari Kecamatan Inuman ini, saudara-saudara, dari Cerenti, di Pulau Panjang Cerenti. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang keempat saat ini masih dalam keadaan sementara, yang tadinya memimpin tipis di depan kembali mampu disamakan, bahkan ambil alih sudah haluan jalur Tuah Keramat Bukit Embun Gumanti yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Ayunan daun pendayung anak pacuan Tuah Keramat Bukit Embun tampaknya bergerak santai secara perlahan, sudah menandakan haluannya sudah jauh berada di depan. Tertinggal Bujang Gagah Cahyo Nagori, namun perlawanan tetap dilakukan sampai menembus ke pancang finish. Akankah mampu mengurangi jarak kekalahannya? Saat ini lepas pancang poin kelima, anak pacuan Tuah Keramat Bukit Embun melakukan sprint lebih kurang 10 detik saja. Bahkan kedua-dua jalur berhenti sudah mendayung antara Tuah Keramat Bukit Embun dan Bujang Gagah Cahyo Nagori. Masuk sudah hilir yang keempat, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-8, Alam Cahyo Tuah Nagori berada di jalan sebelah kiri, Untung Bertuah berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan belum bisa kita pastikan antara haluan jalur Alam Cahyo Tuah Nagori dengan Untung Bertuah ini siapa yang mendahului lebih awal, belum bisa kita pastikan. Dari kejauhan tampak tidak ada tanda-tanda, namun yang berada di depan saat ini sedikit muncul sudah haluan jalur Untung Bertuah dari Danau Baru Rengat yang berada di jalan sebelah kanan sebagai sang juara bertahan. Akankah Untung Bertuah akan mampu mempertahankan kemenangannya sampai ke garis finish demi untuk mempertahankan marwah sebagai sang juara bertahan di tepian Lubuk Sobaya Basora untuk melaju ke putaran kedua? Tertinggal masih Alam Cahyo Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kiri menjelang membelah pancang pemisah yang keempat. Berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Untung Bertuah dengan kostum hitam, daun pendayung dengan berwarna kuning nampaknya, saudara-saudara. Masih sementara Untung Bertuah masih berada di depan menjelang ke pertengahan pancang pemisah
yang kelima saat ini. Nah, saudara-saudara yang tadinya tertinggal, Tuah Alam Cahyo Nagori mampu ambil alih sudah, mendahului haluan jalur. Untung bertuah lepas pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Di pertengahan pancang pemisah ke-6, Untung bertuah tertinggal tipis oleh haluan jalur Alam Cahyo Tuah Nagori. Nah, kembali nampaknya masih Alam Cahyo berada di depan. Hitungan sentimeter saja Alam Cahyo berada di depan. Masih Alam Cahyo. Untung masih memberikan kesempatan masuk. Saudara-saudara, mohon pemacu Untung tidak ada yang berdiri. Pemacu Untung tidak ada yang berdiri. Jaga kesopanan dan etika dalam berpacu. Nah, di belakang adalah hilir yang ke-9, Putri Kumayang Linduang Daun, yang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Selendang Putri Andini Hitam Nagarunting dari Batu Rijal Hilir Peranap, berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masih terdengar riuh sorak penonton menyaksikan dua kandidat yang dijagokan berlaga di putaran final. Apakah Untung Bertuah akan membawa gelar mantan juara ke Rengat sana, atau bakal bertahan melaju ke putaran kedua setelah nanti tadinya mampu menyaingi Tuah Alam Cahyo Tuah Nagori ini. Nah, hilir yang ke-9, Putri Kayangan Linduang Daun berada di jalan sebelah kiri, unggul sudah di depan jalur Tuah Selendang Putri Nagarunting yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, hanya tipis saja kemenangan dari Putri Kumayang Linduang Daun membelah pancang pemisah yang kelima. Nah, hampir mampu disamakan, menjujui sudah Tuah Selendang Putri Andini Hitam Nagarunting yang berada di jalan sebelah kanan, benar-benar menjujui, mendahului sudah haluan jalur Tuah Selendang Putri Andini Nagarunting yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal Putri Kumayang Linduang Daun, ambil alih lagi, samakan haluannya, bahkan Putri Kumayang ambil alih kemenangan, masuk. Saudara-saudara, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, saat ini saya sudah dilepas hilir yang ke-12 antara jalur Rajo Mudo Pulau Deras Pangian dengan lompatan Keramat Panjang Pulau Baru Kopah. Kita tahu lompatan Keramat Panjang Pulau Baru Kopah adalah sang juara rayon 4 di tepian Datuk Bandaro Lelo Budi Pulau Godangkari beberapa waktu lalu. Harus lolos dari lubang jarum di haluan jalur Rajo Mudo Pulau Deras. Saudara-saudara, Rajo Mudo Pulau Deras berada di jalan sebelah kiri. Lompatan Keramat Panjang Pulau Baru Kopah berada di jalan sebelah kanan. Saat ini masih dalam keadaan sementara, haluan kedua buah jalur
masih dalam keadaan berimbang. Kendati haluan jalur lompatan keramat panjang Pulau Baru Kopah telah mendahului sedikit saja di depan haluan jalur Rajo Mudo Pulau Deras Pangian. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, lompatan keramat panjang Pulau Baru Kopah hampir mampu disamakan oleh haluan jalur Rajo Mudo yang berada di jalan sebelah kiri. Terancam sudah haluan jalur lompatan keramat panjang Pulau Baru Kopah, sang juara rayon 4 ini. Nah, saudara-saudara, bahkan ambil alih sudah kemenangan oleh haluan jalur Rajo Mudo. Tipis saja kembali nampaknya haluan jalur lompatan keramat panjang ambil alih lagi, saling terjadi ambil alih kemenangan di depan pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara, lompatan keramat panjang kembali ambil alih kemenangan. Tertinggal sudah Rajo Mudo Pulau Deras yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah ke-6. Rajo Mudo menjujui, saudara-saudara, benar-benar kekuatan terkurasan ini nampaknya. Tetapi lompatan keramat panjang sudah berada di depan, di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Akankah berusaha mempertahankan kemenangan sampai ke depan pancang finish? Nah, tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang ke-12. Baik, saudara penonton, di belakangnya hilir yang ke-13. Pada 13. Untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah rekan kami Jab Priyadi. Baik, terima kasih Pak Darwis yang sudah meliput dan mengcover jalannya hilir demi hilir di putaran pertama hari ketiga. Yang hilir ini adalah hilir yang ke-13. Cempaka Kuantan, sang andalan tuan rumah dari kepala Pulau Basrah Kuantan Hilir, berada di jalan sebelah kiri. Tuah Rimbo Dubalang Sati Sako Pangian berada di jalan sebelah kanan, melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Saat ini terlihat di depan haluan jalur Cempaka Kuantan, kepala Pulau Kuantan Hilir, tertinggal tampaknya walaupun hanya sedikit. Hampir mampu disamakan oleh Tuah Rimbo Dubalang Sakti yang berada di jalan sebelah kanan. Masih Cempaka berada di depan, masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang kelima sah dilepas oleh panitia pelepas di hulu pancang awal. Panglimo Hitam Bintang Nagori dari Ketaping Jaya Inuman berada di jalan sebelah kiri. Dewa Ruci Arung Samudra dari Pulau Sipan, sama-sama dari Kecamatan Inuman, yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas sudah dari pancang pemisah yang pertama, bahkan saat ini berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kedua, bahkan melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Langsung tampaknya saudara-saudara, Dewa Ruci Arung Samudra memberikan kejutan di tepian Lubuk Sobai pada siang menjelang sore hari ini. Di begitu berada di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini, mampu mengimbangi perlawanan dari
Panglima Hitam Bintang Nagori, jalur yang digadang-gadang akan mengisi putaran final Tapian Lubuk Sobe 2025 ini. Panglima Hitam Bintang Nagori membela sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan pancang pemisah yang keempat. Panglima Hitam Bintang Nagori berada sudah di depan. Tertinggal tampaknya haluan Dewa Ruci Arung Samudra yang berada di jalan sebelah kanan. Siapapun yang berhasil memenangkan perpacuan hilir yang kelima ini murni milik Kecamatan Inuman. Panglima Hitamkah atau Dewa Ruci Arung Samudrakah yang akan berhasil memenangkan perpacuan hilir yang kelima ini belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini kedua jalur berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Panglima Hitam Bintang Nagori masih berada di depan. Tertinggal masih tampaknya Dewa Ruci Arung Samudra yang berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan pancang pemisah yang kelima, bahkan membela sudah pancang pemisah yang kelima. Panglima Hitam Bintang Nagori dari Ketaping Jaya Inuman masih berada di depan. Tertinggal masih Dewa Ruci Arung Samudra yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan ini betul-betul mampu dipertahankan oleh Panglima Hitam Bintang Nagori Ketaping Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan berhenti sudah mendayung. Kedua anak pacuan hilir yang kelima ini mulus sudah langkah Panglima Hitam Bintang Nagori untuk menembus garis finish. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Belakangnya kita liput kembali untuk hilir ini adalah hilir yang ketujuh. Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan dari seberang Pulau Busuk Inuman berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Keramat Jubah Merah Muaro Sentajo dari Kecamatan Suanto Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan. Melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang ketiga saat ini terlihat berada di depan haluan Keramat Jubah Merah dari Muaro Sentajo Raya yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan dari seberang Pulau Busuk Inuman. Namun begitu melewati pancang pemisah yang keempat saat ini masih dalam keadaan memimpin Keramat Jubah Merah. Jalur yang diandalkan oleh masyarakat Sentajo Raya ini memang betul-betul tampaknya berada di depan, walaupun hanya tipis dibayangi secara ketat oleh haluan Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan. Nah, hampir mampu disamakan oleh Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan seberang Pulau Busuk yang berada di jalan sebelah kiri, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, bahkan membela sudah pancang pemisah yang kelima. Keramat Jubah Merah masih berada di depan. Tertinggal masih Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan yang berada di jalan sebelah kiri, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir, berhenti sudah mendayung anak pacuan dari kedua jalur hilir yang ketujuh ini. Tidak beberapa lama lagi perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah hilir yang ketujuh. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal, hilir yang ditunggu-tunggu
baik banyak oleh para penonton dan para pengunjung yang saat ini langsung hadir ke tepian Lubuk Sobai Basra, maupun para penonton dan para pengunjung maksud kami yang menyaksikan secara live streaming di mana saja Anda berada. Hilir yang ke-16 ini adalah Cakaran Garuda Muda Sungai Ala dari Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan sang jagoan dari ibu kota, tentunya yang bernama Si Ganteng Ibu Kota dari Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan, melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Saat ini terlihat berada sudah di depan haluan Si Ganteng Ibu Kota, Si Ganteng Ibu Kota dari Sawah Kuantan Tengah, tampaknya di depan pancang pemisah yang ketiga, sempat memimpin walaupun hanya tipis di depan, melewati sudah, membela sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Tampaknya Cakaran Garuda Muda Sungai Ala Hulu Kuantan ambil alih kemenangan sementara, berada haluannya sudah di depan, meninggalkan Si Ganteng Ibu Kota Sawah yang berada di jalan sebelah kanan, berada di depan pancang pemisah yang keempat. Saat ini masih dalam keadaan memimpin di depan Cakaran Garuda Muda Sungai Ala dari Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih tampaknya Si Ganteng Ibu Kota dari Sawah Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Di belakangnya juga sah dilepas hilir yang kedua, Sembilu Tolang Sorek Batua berada di jalan sebelah kiri, Sultan Muda berada di jalan sebelah kanan. Yang di belakangnya juga sah hilir yang ke-17, Siluman Ulah Bidai Lubuk Patin, Katipo Pura Pranap berada di jalan sebelah kiri, Tuah Panglimo Keramat Olang Putih dari Batu Rijal berada di jalan sebelah kanan. Nah, kembali kita liput hilir yang ke-16, Cakaran Garuda Muda masih berada di depan, tampaknya tertinggal masih haluan Si Ganteng Ibu Kota oleh Cakaran Garuda Muda, bahkan berhenti sudah mendayung kedua anak pacuan dari masing-masing jalur hilir yang ke-16 ini. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya ini adalah hilir yang ke-17, Siluman Ulah Bidai Lubuk Patin dari Ketipo Pura Pranap Inhu berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Panglimo Keramat Olang Putih dari Batu Rijal Hulu Pranap Inhu berada di jalan sebelah kanan. Betul-betul berpacu di dalam keadaan sengit, betul-betul dalam keadaan berimbang. Tidak bisa secara kasat mata saat ini kita membedakan haluan jalur mana yang berada di depan. Nah, memimpin tampaknya Siluman Ulah Bidai Lubuk Patin yang berada di jalan sebelah kiri, tertinggal Tuah Panglimo Keramat Olang Putih. Masuk sudah hilir yang ke-17, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakang ini kita liput dan kita kabar hilir yang kedua, Sembilu Tolang Sorek Batuah Pulau Panjang Hulu Inuman berada di jalan sebelah kiri, Sultan Muda Pauranap Pranap berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal tampaknya Sembilu Tolang Sorek Batuah yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin Sultan Muda Pauranap Inhu yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan berhenti sudah mendayung. Kedua anak pacuan hilir yang kedua ini masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Di belakang ini kita liput dan kita kaper adalah hilir yang ke-6, si Jontiek Lawi Pulau Tanamo Pulau Jambu Cerenti. Jalur yang pernah meraih sang juara tahun 2023 tepian Lubuk Sobai ini berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Atom Baru Simandola dari Benai berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal tampaknya si Jontiek Lawi Pulau Tanamo oleh Atom Baru yang berada di jalan sebelah kanan. Namun si Jontiek Lawi Pulau Tanamo berjuang dengan sekuat tenaga, semua kemampuan dikeluarkan di depan publiknya. Saat ini yang menonton di pancang ke-6 ini, namun Atom masih berada di depan, Atom masih berada di depan. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir ke-11 setelah hilir ke-10 gagal dilepas antara Lancang Kuning Rantak Kuantan dan Pematang Putih Raja Bukit Bunian. Akhirnya hilir ke-11 pemanggilan kedua Carano Kuansing Koto Tuo Kopah Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Opeh Saro Gembo Dusun 2018 Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah, melintas sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu bahkan pada saat ini melintas sudah pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya pada saat ini haluan jalur Carano Kuansing Koto Tuo Kopa Kuantan Tengah berada di sebelah kiri, nampaknya mendahului haluan jalur Opah Saro Gembo Dusun 2018 Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, haluan jalur dari Carano Kuansing Koto Tuo Kopa memimpin secara tipis saja di depan, sementara tertinggal Opeh Saro Gembo Dusun 2018 dari Kepala Pulau Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan menari-nari si Togak Luan, si tukang tari di depan haluan jalur Carano Kuansing Koto Tuo Kopa dari Kecamatan Kuantan Tengah. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-14 Silancar Air Raja Imbang Laut Teluk Pau dari Kecamatan Pangian. Tua Putri Kuntum Bunga Andini Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Kita liput dan kita kabar Carano Kuansing Koto Tuo Kopa berhadapan dengan Opeh Saro Gembo Dusun 2018 Kepala Pulau Kuantan Hilir yang tadinya tertinggal hampir bisa disamakan oleh Opeh Saro Gembo Dusun dari Kepala Pulau Kuantan Hilir. Namun nampaknya benar-benar kembali Carano Kuansing tampil di depan, berhenti sudah mendayung anak pacuan Opeh Saro Gembo Dusun 2018. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-14 Selancar Air Raja Imbang Laut Teluk Pau. Tua Putri Kuntum Bunga Andini Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, memimpin sudah secara tipis saja Putri Kuntum Bunga Andini Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Selancar Air, berhenti mendayung, masuk. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir ke-15 Tua Keramat Selang Soko Setakuraya Pranap dari Indragiri Hulu memimpin secara tipis saja Raja Kuantan Pulau Madinah yang berada di jalan sebelah kanan perasaan ini. Yang sementara nampaknya Tua Keramat Sialang Soko memimpin secara tipis saja. Masuk sudah hilir ke-15, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim.
Nah, saudara pendengar, para penonton di mana saja berada, sah sudah dilepas hilir ke-10, hilir yang terakhir di putaran yang pertama ini. Lancang kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir Inuman berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian Lubuk Ramo Kuantan Mudik berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada di kawasan pancang pemisah yang kedua, bahkan membelah sudah melintas pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Dalam keadaan sementara masih dalam keadaan sama haluan kedua buah jalur, tak satu pun haluan kedua buah jalur ini yang berada di depan, bahkan sedikit demi sedikit haluan jalur dari Lancang Kuning Rantau Kuantan bisa kembali meluruskan haluannya. Namun nampaknya haluan jalur dari Pematang Putih Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo sedikit memimpin atas haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir Inuman yang berada di jalan sebelah kiri ini. Namun nampaknya tidak bertahan lama ketika berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara yang tadinya tertinggal haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan akhirnya pada saat ini nampaknya bisa menyamakan, bahkan nampaknya mendahului sedikit saja haluan jalur Pematang Putih Rajo Bukit Bunian Lubuk Ramo yang berada di jalan sebelah kanan. Namun ketika membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih menari-nari si tukang tari Pematang Putih Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo, pertanda haluannya masih berada terdepan atas Lancang Kuning Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Namun sedikit demi sedikit usaha dan kerja keras anak pacuan dari haluan Lancang Kuning Rantau Kuantan berusaha untuk kembali menyamakan haluan dengan haluan jalur Pematang Putih Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya dengan meyakinkan tampil di depan Pematang Putih Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo ini. Tertinggal masih nampaknya Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir Inuman. Nah, berhenti sudah mendayung, pertanda finish semakin dekat, tinggal berapa meter masuk sudah hilir ke-10, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Nah, hilir pemenang bayi Sultan Muda Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, yang saat ini adalah pemenang bayi, sah sudah dilepas oleh panitia dari hulu pancang awal, di mana pada putaran pertama Sultan Muda Dauh Pauh Ranap ini di samping mendapatkan bonus terbanyak, tambah di putaran kedua beliau telah masuk ke hari final karena mengantongi undian bayi. Dari jalur-jalur yang masuk ke putaran kedua ini, tampaknya dari Hulu Kuantan satu buah jalur, Kuantan Mudik satu buah jalur, Kuantan Tengah 3 buah jalur, Sentajo Raya 1 buah jalur, Benai 2 buah jalur, Kuantan Hilir 2 buah jalur, Kuantan Hilir Seberang 1 buah jalur, Cerenti 1 buah jalur, Inuman 1 buah jalur, Inhu 4 buah jalur. Nah, saat ini akan mengadu nasib merebut tiket melaju ke hari ketiga atau hari final. Selamat Sultan Muda dari Pauh Ranap Indragiri Hulu sebagai pemenang bayi langsung merapat ke depan Dewan Hakim.
Nah, yang kita bicarakan ini sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, berada di jalan sebelah kiri pematang putri Rajo Bukit Bunian, di sebelah kanan Putri Kumayang Linduang Daun Pulau Ingu. Dari kejauhan saudara-saudara benar-benar meluncur sudah haluan jalur pematang putri Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo yang berada di jalan sebelah kiri. Berdiri sudah si tukang tari sebocah cilik berkostum putih di haluan jalur pematang putri Rajo Bukit Bunian, dihiasi dengan kembang api di depan pancang pemisah 2 dan 3 ini. Nah, saudara-saudara, namun tidak bertahan lama, mendahului sudah haluan jalur Putri Kumayang Linduang Daun begitu di depan pancang pemisah yang ketiga. Saudara-saudara, tertinggal saat ini keberadaan haluan jalur Putri pematang putri Rajo Bukit Bunian tipis saja, saudara-saudara, menjelang membelah pancang pemisah yang ketiga memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara pematang putri Rajo Bukit Bunian masih tertinggal tipis oleh haluan jalur Putri Kumayang Linduang Daun yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pemisah yang keempat. Nampaknya saudara-saudara terancam sudah haluan jalur Putri Kumayang Linduang Daun disamakan oleh haluan jalur pematang putri Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan menyamakan haluan sudah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang kelima ini. Nah, saudara-saudara, menjelang membelah pancang pemisah terakhir masih dalam keadaan tipis berada di depan Putri Kumayang Linduang Daun atas haluan jalur pematang putri Rajo Bukit Bunian ini. Nah, memasuki kawasan pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, masih dalam keadaan tertinggal pematang putri Rajo Bukit Bunian oleh haluan jalur Putri Kumayang Linduang Daun sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Nah, saudara-saudara, Putri Kumayang Linduang Daun masih berada di depan, tertinggal masih pematang putri Bukit Bunian. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal, hilir yang keempat, hilir yang dinanti-nantikan. Tuah Keramat Bukit Embun dari Gumanti berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panglima Hitam Bintang Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Saat ini adalah di belakangnya diikuti oleh Langkah Siluman Buaya Danau, Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura. Kita liput untuk hilir yang keempat. Berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Panglima Hitam Bintang Nagori Ketaping Jaya, menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini masih berada di depan pancang pemisah yang keempat. Nah, Tuah Keramat Bukit Embun yang berada di jalan sebelah kiri mencoba mengurangi jarak ketertinggalannya, bahkan memintas sudah di depan pancang pemisah yang keempat. Menyusul sudah ke depan haluan jalur Tuah Keramat Bukit Embun, di depan haluan jalur Panglima Hitam Bintang Nagori. Nah, dua jalur ini adalah finalis di rayon 3 Kecamatan Pangian. Di saat itu Tuah Keramat Bukit Embun memaksa Tuah Panglima Hitam Bintang Nagori bertengger di posisi kedua, saudara-saudara. Nah, saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah ke-6. Masih dalam keadaan sementara saat ini Tuah Keramat Bukit Embun jauh sudah memimpin di depan
tercecer, bahkan sudah haluan jalur Panglima Hitam Bintang Nagori Ketaping Jaya bahkan menyerah sudah di pertengahan pancang pongsang ke-6, dipertandai dengan berhenti mendayung. Masuk sudah hilir yang keempat. Sementara hilir yang kelima, langkah siluman buaya danau masih berada di terdepan di haluan jalur. Tuah Putri Kuntum Bunga Andini Azura yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pongsang kelima masih dalam keadaan sementara. Langkah siluman buaya danau saat ini sang runner up tahun lalu di tepian Lubuk Soba masih berada di depan, ditempel secara ketat oleh Tuah Putri Kuntum Bunga Andini. Masih langkah siluman buaya danau, Tuah Putri Kuntum Bunga Andini menjujui saudara-saudara, tetapi sebelum menembus ke garis finish, Tuah Putri Kuntum Bunga Andini berhenti sudah mendayung. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, hilir yang ke-8, Keramat Jubah Merah dari Muaro Sentajo berada di jalan sebelah kiri. Carano Kwansing dari Koto Tuo Kopah berada di jalan sebelah kanan. Nah, tampaknya perlawanan dari masing-masing jalur benar-benar berimbang karena transfer anak pacu cukup liar di hari yang keempat, yang ketiga ini. Nah, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Carano Kwansing Koto Tuo Kopah. Ini menandakan bahwa haluan jalurnya telah mendahului haluan jalur Keramat Jubah Merah Muaro Sentajo yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan pancang pemisah yang ketiga. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh jalur Carano Kwansing Koto Tuo Kopah guna untuk mengamankan tiket melaju ke hari final atas lawannya Keramat Jubah Merah dari Muaro Sentajo? Namun di pertengahan pancang pemisah yang keempat, haluan jalur Carano Kwansing Koto Tuo Kopah terancam disamakan oleh Keramat Jubah Merah dari Muaro Sentajo yang saat ini menjujui saudara-saudara. Benar-benar terjadi jujui menjujui di depan pancang pemisah yang keempat ini, hampir mampu disamakan, bahkan ambil alih sudah kemenangan Keramat Jubah Merah di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang diambil alih oleh Keramat Jubah Merah akan mampu dipertahankannya untuk menembus ke garis finish lebih duluan dari lawannya guna mengamankan tiket melaju ke hari keempat, hari final? Saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara Keramat Jubah Merah terdepan dari haluan jalur Carano Kwansing Koto Tuo Kopah. Keramat Jubah Merah kendati tipis saja, Carano Kwansing menjujui bahkan menyerah sudah. Carano Kwansing di pertengahan pancang pongsang ke-6 mulus perjuangan jalur. Tidak ada Keramat Jubah Merah yang selebrasinya berdiri. Silakan sujud syukur saja. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, hilir yang ketiga, ini dia yang dinanti-nantikan. Sang juara rayon bertemu pada hilir yang ketiga ini. Lompatan keramat panjang Pulau Baru Kopah, Sari Jadi Gementar Alam Pulau Beralo, menegakkan marwah Kecamatan Kuantan Hilir sebagai sang tuan rumah. Namun lompatan keramat panjang Pulau Baru Kopah dengan gagahnya sebagai sang juara baru-baru ini
tentu masih hangat dalam semangat anak pacuannya. Kita nantikan. Nah, saudara-saudara, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam yang berada di jalan sebelah kanan. Tentunya meninggalkan sudah haluan jalur lompatan Keramat Panjang Pulau Baru Kopah yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, lompatan Keramat Panjang Pulau Baru Kopah saat ini masih memimpin di depan pancang pemisah yang ketiga, namun terancam sudah disamakan oleh haluan jalur lompatan Keramat Panjang yang berada di jalan sebelah kiri. Sama sudah haluan kedua buah jalur. Akankah lompatan Keramat Panjang saat ini mampu mendahului? Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur lompatan Keramat Panjang dengan Sari Jadi Gementar Alam mendahului sudah lompatan Keramat Panjang dari Pulau Baru Kopah. Begitu membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Kembali Sari Jadi Gementar Alam ambil alih kemenangan, kendati hanya tipis saja, saudara-saudara. Saat ini masih dalam keadaan sementara. Kembali nampaknya lompatan Keramat Panjang menyusul, menjujui, saudara-saudara. Lepas pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara. Sari Jadi Gementar Alam masih berada di depan. Tertinggal lompatan Keramat Panjang di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Sari Jadi menjalar bagaikan ular di atas permukaan air. Sari Jadi yang diiringi dengan sorak-sorai bergemuruh oleh pendukungnya di depan. Pendukung semua nampaknya masih berada di depan. Tertinggal masih lompatan Keramat Panjang. Masuk. Sementara cakaran Garuda Muda berada di jalan sebelah kanan, Tuah Keramat Cialang Soko berada di jalan sebelah kiri. Nah, saat ini masih dalam keadaan hampir sama. Masih Tuah Keramat Cialang Soko berada di depan Tuah Keramat Cialang Soko. Akankah cakaran Garuda Muda akan mampu mempertahankan kemenangannya? Tuah Keramat Cialang Soko masih berada di depan, tipis. Tuah Keramat Cialang Soko tipis saja di depan. Masuk. Untuk hilir ke-7 bersama rekan Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Darwis yang telah meliput mengcover beberapa kali hilir. Sementara adalah hilir ke-7. Hilir ke-7 Cempaka Kuantan Kepala Pulau berada di jalan sebelah kiri. Siluman Ulah Bidai Lubuk Patin yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini berada sudah di kawasan pancang pemisah yang keempat. Berada sudah di pancang pemisah yang keempat pada saat ini. Sementara di belakangnya adalah hilir yang kedua
Atom baru dari Koto Simendolak, Kecamatan Benai sebelah kiri. Alam Cahaya Tuan Agowi dari si Kakak Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Masih kita kaper dan kita liput hilir yang ke-7, Cempaka Kuantan, Kepala Pulau Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kiri. Unggul sementara atas siluman oleh Bidai Lubuk Patin Katipo Pura Pranap yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara dipertahankan oleh haluan jalur Cempaka Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Masih berada di depan kawasan Pancang Pemisah yang kelima. Masih berdiri si tukang tari, si Togak Luan dari Cempaka Kuantan Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kiri. Pertanda haluannya berada memimpin di depan. Tertinggal sementara siluman oleh Bidai Lubuk Patin yang berada di jalan sebelah kanan. Namun sedikit demi sedikit hampir bisa disamakan oleh haluan jalur siluman oleh Bidai. Namun di belakangnya Atom baru dari Semendolak masih tertinggal. Alam Cahaya Tuan Negeri. Nah, Cempaka Kuantan masih berada di sebelah kiri. Tinggal berapa meter? 1, 2, 3, masuk. Sementara secara bersamaan hilir yang kedua juga masuk, sehingga tentunya Dewan Hakim akan dapat melihat fakta di lapangan yang jelas. 2 kali hilir masuk ke garis finish. Tinggal menunggu keputusan Dewan Hakim terhadap 2 kali hilir terakhir yang kebetulan baru saja menembus ke garis finish.